Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapa yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini? Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Hati kami melimpah dengan syukur melihat segala perbuatan Tuhan yang ajaib atas kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk boleh memuji Tuhan kembali, bersekutu dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami undang Engkau, Allah Roh Kudus, hadir bersama-sama dengan kami, di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Biar kami nikmati hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja tidak membatasi keadaan kami. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas kami pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami terbuka di hadapan-Mu. Roh Kudus ambil alih hati kami, pikiran kami. Bahkan rumah kami, ruangan kami. Biarlah kami menikmati Engkau Tuhan. Hanya hadirat Tuhan yang kami nikmati pagi hari ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan persekutuan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau gunung batu kami, Kau kota benteng kami. Dan hati kami bersyukur. Dan hati kami bersuka. Sebab Allah, Immanuel, Raja di atas segala raja yang memerintah kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Sama-sama dari awal kita pujian ini. Pujilah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki mataku tertuju padamu.
sama-sama katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyikan hosana. Ku nyanyi hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami nyanyikan Tuhan, haleluya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kami muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Selalu kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sebab Kau layak Tuhan. Kami menyembah Kau pagi hari ini Tuhan. Naikkan syukur kami, Yesus Tuhan. Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria, syukur bagimu, Allah kekuatan kami. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima hormat, kemuliaan di tempat tinggi. Yesus Tuhan, glory bagimu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kami akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Yesus Raja kami yang besar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan. Engkau yang terima setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Syukur kami pagi hari ini kami bawa bagi-Mu Tuhan. Kami bawa bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan sukacita, dengan sembah bagi Tuhan. Sebab Dia layak, sebab Dia layak disembah. Yesus Tuhan. Dan setiap lutut bertelut, dan setiap lidah mengaku, bahkan berbicara tentang kedahsyatan Tuhan, bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar, juru selamat, kota benteng kami, kekuatan kami, kubu pertahanan kami. Yesus namanya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sembah Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak, 'Amen. Sembah Kau layak, 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 dis
tempat ini, Engkau layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layaklah segala bangsa. Satu para penggembala kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Terus musik memuji Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus bekerja. Pada pagi hari ini ada orang yang pahanya sebelah kanan sakit, Tuhan sembuhkan. Ada juga orang yang nafasnya sesak, Tuhan sembuhkan. Ada orang yang bebannya berat dalam hati. Pada saat ini Roh Kudus melepaskan engkau, bukan saya, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sakit kepala disembuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Kau ada di rumah kami masing-masing. Kau Raja yang Maha Kuasa. Kau bekerja dengan kuat kuasa, Tuhan. Terima kasih. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus kami mengundang Engkau bekerja lebih dalam lagi dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya hati kami dipuaskan dengan roti hidup, dengan air hidup, sehingga segala sesuatu yang menjadi kerinduan kami, kehausan kami akan Engkau, Tuhan jamah. Tuhan jadikan kami sebagai bejana yang kosong untuk diisi dengan Roh Kudus-Mu, diisi dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Beri kami hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Dan kami bersama di dalam nama Yesus mengambil otoritas untuk mengikat dan melepas. Kami ikat roh-roh di udara, roh-roh di bumi dan di bawah bumi. Setan-setan, roh-roh jahat, penguasa-penguasa yang disebut sebagai roh kelemahan, roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh kelemahan, roh sakit penyakit, roh pikiran ruwet, roh iri hati. Kami ikat semua di dalam nama Yesus. Kami patahkan dan di dalam darah Yesus kami hancurkan demi nama Yesus. Mari Roh Kudus lepaskan kami di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepas oleh Roh Kudus demi nama Yesus. Tidak ada satu kuasa yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang bisa menghalang-halangi pemberitaan firman Tuhan. Engkau Roh Kudus menjamah hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua bisa katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita bisa bersama-sama beribadah. Mari kita buka kitab suci. Pada saat ini kita akan meneruskan pembahasan tentang pembaptisan Yesus Kristus. Kita akan mengerti satu hal tentang pencurahan Roh Kudus di dalam pembaptisan Tuhan Yesus. Kita baca dalam Matius pasal 3. Saya bacakan di dalam ayat yang ke 13 sampai 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Matius 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.
Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca teks ini, nampak tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa yang dikatakan dia berfirman mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu nampak Yesus Kristus yang dibaptis dan kemudian satu lagi yaitu nampak Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kitab suci setelah Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga ada sambutan langit terbuka terkoyak dengan cepat dengan sesuatu kuasa yang besar. Dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi hinggap di atas Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya ada 3 keberadaan. Padahal sebetulnya itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Dari satu Allah yang sama yang memenuhi segala sesuatu, yang maha hadir di dalam segala sesuatu. Nah, ada satu keunikan dari ketritunggalan ini, saudara. Seorang yang bernama John Wesley, itu dia menceritakan tentang Tritunggal dengan ilustrasi yang sederhana. Ada 3 lilin. 3 lilin yang berbeda, tapi memancarkan satu terang yang sama. Jadi ini adalah gambaran tentang Tritunggal. Ya, satu keberadaan Allah, tapi dia ada 3 pribadi yang berbeda. Saya, saudara, dan kawan saudara, 3 orang, saudara. 3 pribadi yang berbeda, 3 orang. Tapi 3 pribadi yang berbeda ini 3 keberadaan, saudara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keberadaan Allah. Tapi masing-masing itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, saya ingin menggambarkan secara singkat tentang ketritunggalan sebelum kita teruskan lebih jauh supaya kita tidak bingung tentang ketritunggalan ini, saudara. Adalah hanya satu Allah, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah juga Allah. Dan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Sebab Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Yesus membedakan dirinya dengan Bapa di surga. Dan Bapa juga bukan Yesus Kristus. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Minta supaya diberikan penolong yang lain. Allos Parakletos. Jadi kalau namanya allos itu berarti lain tetapi bukan heteros ya. Heteros itu yang lain tetapi beda kualitas, beda jenis. Kalau allos itu berarti sesuatu yang sama levelnya, sama jenisnya tetapi berbeda. Kalau misalnya saya minta kacamata tapi yang lain allos. Berarti saya bilang itu kacamata yang seperti pokoknya sama dengan kacamata seperti ini. Ya mirip. Bukan sama persis tetapi mirip ya. Nah ini adalah sesuatu yang disebut allos. Kalau heteros saya tidak mau kacamata, saya mau yang lain. Heteros. Saya maunya bukan kacamata, saya maunya apa? Sepeda. Saya maunya apa? Kursi. Itu heteros. Tapi kalau allos yang digunakan oleh Yesus Kristus, allos Parakletos, itu berarti Yesus adalah Parakletos. Dan kemudian Roh Kudus juga Parakletos. Jadi satu level antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, saya akan membahas tentang satu peristiwa yang penting tentang Yesus Kristus pada saat dia dibaptis. Di ayat yang ke-16 dijelaskan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah saudara, kalau kita melihat ayat 15, saya sudah membahas ayat ini pada hari sebelumnya, jadi minggu sebelumnya.
Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, apa yang kita dapati? Ada dua hal yang mencolok sekali. Pertama adalah satu manifestasi tentang Roh Kudus yang turun ke atas Yesus Kristus sesudah dibaptis. Dan Roh Kudus itu hinggap di atas Yesus. Nah saudara, pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu sudah dipenuhi Roh Kudus atau dia saat ini sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana saudara? Dia dipenuhi Roh Kudus sejak kapan? Sejak di dalam rahim ibunya atau sesudah dia dibaptis? Saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab suci, ada satu hal yang sangat jelas. Pengalaman Yesus ini kita belajar, saudara. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meniru apa yang mirip dengan pengalaman Yesus ini yang diajarkan di dalam kitab suci. Yesus sebagai patron. Bagaimana pengalaman Yesus dengan Roh Kudus, kita perlu mempelajarinya. Supaya kita bisa belajar sesuatu. Sebab ada seorang hamba Tuhan yang besar, sudah tahu John Hus. John Hus itu adalah tokoh pra-reformasi yang besar. Dia lahir di Czech, negara Czech. Dan dia itu menolak juga indulgensi. Dan dia adalah pendahulunya Luther, saudara. Martin Luther sangat dipengaruhi oleh John Hus. Dan juga termasuk John Wesley, sangat-sangat dipengaruhi kebangunan rohaninya Wesley oleh John Hus. Kesetiaan, memegang teguh kitab suci. Dan John Hus ini mengatakan satu hal yang sangat penting. Dia sangat berperan penting dalam reformasi di daerah Bohemia, orang-orang Bohemia, Jerman, saudara. Nah, Hus ini mengatakan begini, saudara, bahwa Yesus dengan seluruh pengalamannya, itu adalah standar bagi kita untuk mengacu teologi yang benar. Kalau saudara mau tahu teologi yang benar, lihat Yesus. Bagaimana Yesus itu? Apa yang Yesus alami itu kita perlu pelajari. Apa yang dikatakan oleh Yesus kita perlu belajar mengerti sungguh-sungguh. Kecocokan dengan pengalaman Yesus atau kecocokan dengan teologi yang disampaikan oleh Yesus. Itu satu pertanda teologi saudara tidak salah. Nah saudara, memang ada sesuatu yang unik di dalam diri Yesus, saudara. Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Lukas, saudara, pasal 1 Lukas ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Itu khusus untuk Yesus di mana tidak diturunkan kepada siapapun juga. Sebab Yesus dengan ada naungan Roh Kudus yang turun ke atas Yesus. Maka Maria yang dikandung dari Roh Kudus itu melahirkan bayi yang tanpa noda, tanpa cacat. Bayi yang disebut kudus anak Allah. Sejak di dalam rahim ibunya, Yesus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Yohanes Pembaptis, dia juga dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan, saudara. Lukas pasal 1 ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, saudara. Saya percaya Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan untuk itu kita tidak perlu ragu mengatakan Yesus sudah penuh di dalam Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Sejak kapan? Sejak di dalam rahim ibunya. Tapi apa yang kita lihat ini, saudara, pertanyaannya kapan Yesus penuh Roh Kudus? Sudah jelas sejak di dalam kandungan ibunya. Tidak pernah Yesus tidak penuh dengan Roh Kudus. Tapi apa yang kita baca, pengalaman Yesus dengan Roh Kudus ini yang mau kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Nah saudara-saudara, Yesus itu setelah dia mengakui kepada Yohanes Pembaptis, ini yang pertama yang penting kita perlu tarik, saudara. Baiklah kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Seluruh dikaiosune daripada Allah. Kehendak Allah, kebenaran Allah. Dikaiosune yang berkaitan dengan penebusan, saudara. Berkaitan dengan pembenaran kita. Dan itu semua terjadi harus oleh pribadi Yesus Kristus yang turun menjadi manusia berinkarnasi untuk melakukan ketaatan yang sempurna terhadap Taurat. Dan kemudian berbuat baik. Dia melakukan segala proses-proses sebagai Mesias. Dia melakukan tugas mesianik dan kemudian di atas kayu salib dia harus menanggung dosa-dosa kita.
Dan kemudian dia harus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu semua disebut sebagai kebenaran Allah. Nah saudara-saudara, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, baiklah kita melakukan seluruh kebenaran Allah. Menggenapi seluruh kebenaran Allah. Dan ini satu perkara yang penting saudara. Poin di mana pada saat Yesus melakukan ketaatan, dia sudah bersiap hati sepenuhnya mau menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan yang kedua saudara, Yesus melakukan langkah yang konkret, yaitu dia membaptiskan dirinya di bawah Yohanes yang level kerohaniannya tentu jauh di bawahnya Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes merasa tidak layak. Yesus mendengar Yohanes berkata, aku datang membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi akan datang seorang lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu di dalam Roh Kudus. Itu adalah pernyataan Yohanes tentang Yesus Kristus yang lebih besar daripada dirinya. Membuka tali sepatunya, tali kasutnya pun dia tidak layak. Saudara, Yesus merendahkan diri di dalam pelayanannya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, ini dua hal yang penting. Pertama adalah ketaatan sepenuh hati dari Yesus. Dia mau melakukan seluruh kebenaran Allah. Dan yang kedua, Yesus melakukan ketaatannya dan dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah saudara, dua hal ini adalah satu hal yang harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Akibatnya adalah Yesus pada saat dia keluar dari baptisan itu, segera disambut oleh Roh Kudus yang turun dari surga, terkoyak itu langit di atasnya Yesus. Dan kemudian Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Ada sesuatu yang terjadi saudara tentang baptisan ini. Coba kita bayangkan saudara. Yesus dibaptiskan oleh Yohanes di dalam sungai Yordan. Ya. Dia tenggelam di dalam sungai Yordan. Saudara jangan takut kalau saudara mengerti istilah baptiso itu memang artinya dibenamkan. Ya. Ditenggelamkan. Tenggelam di air. Lalu keluar dari air itu saudara. Saudara coba bayangkan itu Roh Kudus adalah air hidup. Yesus selalu mengatakan di dalam Yohanes pasal 4 maupun Yohanes pasal 7 tentang air hidup. Roh Kudus sebagai air hidup. Ya, air itu melambangkan Roh Kudus. Waktu Yesus tenggelam dalam air, seluruh tubuhnya basah kuyup. Dan di situ gambaran tentang Roh Kudus yang memenuhi seluruh Yesus, keberadaan Yesus di luarnya. Saudara. Ada sesuatu yang dialami oleh Yesus. Dia terbenam dalam air dan dia bangkit kembali dari air itu. Ada sesuatu yang terjadi saudara. Yaitu Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dia ditenggelamkan dalam Roh Kudus oleh Allah Bapa. Jadi baptisan oleh Yohanes, oleh manusia. Nabi Yohanes melambangkan juga pekerjaan yang terjadi dalam diri Yesus. Bahwa menggenapi seluruh kehendak Allah. Yesus dibaptiskan pada saat itu. Pekerjaan mesianik Yesus dimulai dengan satu hal yang besar. Roh Kudus itu turun ke atas Yesus. Melingkupi seluruh Yesus. Seluruh keberadaan Yesus. Dan Bapa menyatakan itu dengan Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Turun di atas Yesus. Dan suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Itu di dalam ayat yang terakhir tadi kita baca bersama-sama saudara. Coba kita lihat. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, yang pertama kita mesti belajar bahwa pada saat Yesus sudah segenap hati total mau melakukan firman Allah yang hidup. Segenap kebenaran Allah dia mau genapi. Maka pada saat itu dia melakukan ketaatan. Bukan cuma sekedar pikirannya, perasaannya dia mau menggenapi Taurat. Tapi dia betul-betul mau melakukan semuanya dan dia kerjakan secara konkret. Ketaatan yang konkret itu adalah satu ketaatan yang benar saudara. Bukan cuma semangat saya mau lakukan, saya mau bertobat, saya mau kembali kepada Tuhan. Orang biasa ngomong begitu tapi tidak pernah kembali sama Tuhan. Oh saya mau berhenti rokok, tapi tidak pernah berhenti rokok sampai mati saudara. Oh saya mau berhenti berzina. Saya mau bertobat meninggalkan dosa saya. Tuhan ampuni saya. Dia berdoa menangis dengan air mata. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh meninggalkan perzinahannya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Tuhan kita, dia mau menggenapi seluruh kebenaran Allah. Dan dia betul-betul menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan itu menjadi pengalaman yang besar sekali. Tiba-tiba langit terbuka, Roh Kudus tercurah, saudara. Kalau saya mau katakan, saudara, ini ada satu penggenapan dari kitab suci. Coba kita melihat di dalam kitab 2 Tawarikh. Kitab 2 Tawarikh. Kita melihat pasal yang ke-16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudara, dalam kitab ini dijelaskan mengenai mata Tuhan yang menjelajah seluruh dunia, seluruh bumi. Dia mencari adakah orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, yang mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Maka di dalam firman dikatakan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada orang itu. Yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan. Saudara, kekristenan pada masa sekarang. Banyak orang mempersembahkan diri kepada Tuhan, tapi belum segenap hatinya. Tidak bersungguh-sungguh hati. Tidak mau melakukan seluruh kebenaran Allah. Tidak melakukan semua firman Allah. Pilih-pilih. Oh, saya maunya yang ini saja. Kalau yang itu saya tidak mau karena ini susah. Oh, saya maunya yang ini, firman yang ini. Jangan firman yang itu. Terutama saudara, kalau saudara merasa tidak mampu, lalu saudara pikir, ya itu saya tidak bisa, pasti tidak bisa. Udah, saya yang ini saja, yang bisa saja. Nah saudara-saudara, kesungguhan kita di dalam mentaati seluruh kebenaran Allah tanpa pilih-pilih, itu membuat pintu surga terbuka dan Roh Kudus tercurah atas kita, saudara. Pada waktu Yesus, dia mengambil langkah baptisan, yang mana dia memulai sakramen perjanjian baru, baptisan, saudara. Proses memulai langkah penggantian sakramen perjanjian lama, yaitu sunat diganti dengan baptisan oleh Yesus. Maka pada saat itu dia memulai sesuatu yang luar biasa. Sebab untuk itu dia harus menggantikan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia harus menyelesaikan karya salib di atas Golgota, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dia punya tekad, saya mau menggenapi seluruh kebenaran Allah. Maka pada saat itu tidak ada jalan yang lain. Pintu surga terbuka untuk menolong Yesus Kristus. Roh Kudus akan mengurapi Yesus, memandikan Yesus dengan dirinya. Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir, cukup saya jadi orang Kristen yang saleh saja, tidak usah aneh-aneh. Kalau saudara ada orang Kristen yang seperti itu sudah baik saudara bagi banyak orang. Tapi apakah itu sesuai dengan standar kitab suci? Belum. Kitab suci menghendaki seperti Yesus Kristus. Walaupun dia penuh Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Tapi Yesus melangkah sesuatu yang lebih jauh lagi. Dia bertekad menggenapi seluruh kebenaran Allah. Dia bertekad menyelesaikan seluruh ketetapan kekal Allah yang sudah menentukan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk menjadi penebusan bagi kita semua. Di dalam kekekalan Bapa di surga itu sudah memberikan hidupnya untuk membuka diri supaya kasih Allah dikenal di seluruh dunia. Bapa di surga melihat Yesus di dalam kekekalan menyodorkan dirinya sendiri untuk menjadi korban yang mati di atas kayu salib. Demi kasih Allah yang besar ditunjukkan kepada manusia. Dan pemilihan Allah dari sejak kekal ini sesuatu yang sangat besar sekali, saudara. Bapa dari kekekalan sudah menentukan memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Dan seluruh karya keselamatan yang dikerjakan di bumi itu berdasarkan rancangan kekal Allah Bapa. Yang mana Yesus menyodorkan dirinya untuk menjadi penebusan bagi kita. Saudara, termasuk juga mengenai peristiwa-peristiwa yang tidak enak terjadi pada masa sekarang. COVID-19. Itu semua tidak bisa dipisahkan dengan ketetapan kekal Allah.
yang menunjukkan kasihnya kepada manusia di dalam Dia Allah Bapa memilih Yesus sebagai penebusan bagi kita. Tidak bisa dipisahkan. Seluruh sejarah, saudara, seluruh sejarah manusia itu adalah semuanya dikerjakan berdasarkan ketetapan kekal Allah yang sudah memilih Yesus Kristus untuk menjadi penebusan bagi kita. Pengalaman-pengalaman yang kita alami, ada dosa, ada kesalahan. Bapa menciptakan manusia dengan sifat disebut sebagai manusia dengan kebebasan. Ada free will. Ada kebebasan manusia. Free will ini, saudara, pasti manusia bisa jatuh. Dan manusia dengan free will-nya tidak bisa tidak jatuh, pasti jatuh. Sebab apa? Manusia itu lemah, saudara. Itu sebabnya Yesus ditentukan sejak dari kekekalan untuk menjadi juru selamat bagi kita. Dan itu dikerjakan oleh Bapa di surga, memilih Yesus. Yesus waktu dia datang ke bumi, inilah momen yang penting, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, apakah saudara percaya bahwa saudara punya rancangan dari Tuhan untuk saudara genapi? Bukan cuma hidup saleh, tetapi saudara masuk dalam rancangan kekal Allah berkaitan dengan penebusan Yesus Kristus bagi manusia. Saudara punya, saya punya, kita semua orang percaya ada dalam kerangka ilahi ini, saudara. Kita punya panggilan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Karena Bapa sudah menetapkan Yesus sebagai juru selamat. Dan segala sesuatu yang terjadi antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia, itu berkatnya mulai dari apa? Bapa memilih Yesus dan kita dipilih untuk ada di dalam Yesus Kristus. Luar biasa sekali, saudara. Itu ketetapan firman Tuhan. Dan yang saya sangat tertarik di sini, saudara, adalah Yesus walaupun dia sejak rahim ibunya dipenuhi Roh Kudus, tapi pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus menyatakan diri dan Alkitab menjelaskan dia turun kepada Yesus. Nah, Roh Kudus kan sudah di dalam Yesus. Saya ulangi ya. Roh Kudus kan sudah di dalam dirinya Yesus. Tapi kok bisa Roh Kudus itu dari atas turun sebagai burung merpati yang bentuknya memang burung merpati hingga di atas Yesus. Nah, saudara, apa ini? Manifestasi apa, saudara? Ini yang disebut sebagai baptisan di dalam Roh Kudus oleh Allah Bapa. Jadi dari sini kemudian Yesus menerima segala otoritas untuk membaptiskan siapapun juga yang sepenuh hatinya mau hidup untuk Tuhan. Di dalam Roh Kudusnya. Semuanya mulai dari langkah ketaatan yang awal ini, saudara. Baptisan. Nah, itu sebabnya standarnya Yesus itu bukan cuma penuh Roh Kudus sudah selesai, tapi menggenapi seluruh kebenaran Allah. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang berikut, saudara, coba kita perhatikan, saudara tidak bisa hanya jadi orang Kristen saleh yang kudus hidupnya, melakukan firman kebenaran dan kemudian tidak mau bergaul sama siapa-siapa. Tidak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Engkau belum melakukan kebenaran itu namanya. Engkau baru sekedar untuk safety dirimu sendiri. Kehendak Tuhan adalah supaya engkau penuh dengan kuasa Roh Kudus. Perhatikan kitab suci. Setelah Yesus dibaptis, apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus? Dijelaskan di dalam kitab suci. Saya bacakan di dalam kitab Lukas. Pasal 4 ayat 1. Yesus setelah dibaptis yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Jadi akibat daripada baptisan Yesus, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kalau mau menjadi orang Kristen kudus tapi tidak punya kuasa pengalaman dengan Roh Kudus, itu eman-eman sekali. Nah, sekarang banyak sekali orang Kristen seperti itu, saudara. Pengalaman jadi Kristen, lahir baru, ya ini betul, pengalaman yang betul. Tapi setelah itu hidup dalam kekudusan, itu tok. Tidak melakukan mandat pekerjaan kerajaan kebenaran. Tidak melakukan kebenaran Allah secara total. Belum cukup, saudara. Dan dia tidak ada pengalaman yang unik dengan Roh Kudus di
dicurahi Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus. Tidak ada pengalaman itu. Jadi akibatnya apa? Dia jadi Kristen yang tidak mampu menjadi saksi Kristus. Tidak bisa. Sehingga dia tidak bisa mengusir setan, takut sama hal-hal itu, dianggapnya aneh, alergi, urusan sama setan. Tidak. Padahal Yesus Juru Selamat kita berhubungan untuk pelayanannya dengan setan-setan. Ngusir setan-setan. Wow. Sekarang kalau kita dengar istilah Ghostbuster, tukang usir setan, kita pikir itu pekerjaan rendahan. Yesus menjadi Ghostbuster, saudara. Dia di padang gurun berhadapan dengan iblis, dia usir iblis pergi. Itu pekerjaan Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, membersihkan orang dari kuasa-kuasa gelap. Itu pekerjaan Yesus. Hamba Tuhan banyak yang tidak mau melakukan hal seperti itu, saudara. Sangat menyedihkan sekali. Nah, Yesus setelah dia dibaptiskan, dia dikenal sebagai seseorang yang penuh Roh Kudus. Kan sebelumnya Yesus sudah pernah dipenuhi Roh Kudus sejak rahim ibunya. Tapi pengalaman ini, saudara, membuat Yesus dikenal lebih lagi sebagai seorang yang penuh Roh Kudus. Nah, ini berkaitan dengan kemanusiaan Yesus. Kalau yang pertama, dia inkarnasi sebagai manusia, dia dikandung dari Roh Kudus sejak rahim ibunya. Sebagai anak Allah, tetapi sebagai manusia Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, Yesus pengalamannya di dalam tubuh dagingnya, dia harus disunat, dia harus dibaptiskan, sehingga mengalami pencurahan roh ini, saudara. Nah, saudara, kita mungkin masih bingung bagaimana dengan murid-murid Yesus, rasul-rasul, saudara. Saya ingin menggambarkan ini menjadi patron yang penting. Ya, tadi saya sudah katakan pengalaman Yesus itu menjadi patron yang penting buat kita supaya kita mengaca diri, lalu kita mengambil prinsipnya yang sama. Coba kita lihat tentang murid-murid Yesus. Saudara, murid-murid Yesus pada saat mereka melihat Yesus disalibkan, banyak yang melarikan diri. Lalu kemudian Yesus dipaku di atas kayu salib. Dan mati, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Murid-murid putus asa pada saat itu karena gurunya disalibkan. Tapi tiba-tiba terdengar kabar perempuan-perempuan yang mau ke kubur Yesus pada hari Minggu itu. Mereka pulang kepada murid-murid dan berkata, guru kita tidak ada di kubur. Dia di mana kami tidak tahu. Petrus langsung bangkit, ingin tahu apa. Apa yang terjadi? Dia lari ke kubur bersama dengan Yohanes. Dan pada saat itu dilihatlah kain kafan oleh Petrus. Sudah ada di atas, dilempit dengan rapi. Saudara, kain kafan yang membungkus Yesus sudah rapi tertutup. Saudara, Yesus sudah bangkit. Pengalaman itu menjadi pengalaman yang penting bagi Petrus. Nah, saudara, Yesus menampakkan diri kepada Petrus pada saat itu. Beberapa lama kemudian, saudara, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Kamu harus tunggu di Yerusalem. Ya, tunggu di Yerusalem. Tapi sebelum Yesus menyatakan kuasanya di Yerusalem, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sekaligus. Kemudian dia mengembusi murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Maka para rasul menerima Roh Kudus. Itu di dalam kitab Injil Yohanes. Coba kita lihat bersama-sama. Kitab Injil Yohanes. Pasal yang ke-21. Pasal yang ke-20. Kita lihat Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengembusi murid-murid dan berkata apa tadi? Terimalah Roh Kudus. Para murid menerima Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus. Tapi
Tetap Yesus berkata, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, standar Yesus tidak sekedar seseorang itu menerima Roh Kudus, mengalami Roh Kudus sebagai murid yang lahir baru. Tetapi murid yang dihinggapi Roh Kudus di atasnya, itu syaratnya untuk kemudian dia mengalami Roh Kudus itu menjadi saksi Yesus. Panggilan kita sebagai orang percaya bukan cuma hidup kudus. Saya saleh jadi Kristen, tidak berbuat aneh-aneh. Tapi panggilan buat kita saudara menjadi murid yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Menjadi saksi Kristus. Tidak cukup saudara menjadi orang Kristen yang saleh tanpa kuasa. Tapi kenapa banyak orang sudah hidup saleh, sudah hidup kudus tetapi tidak ada kuasa? Sebab tidak ada sepenuh hati yang mau berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti firman Tuhan, menggenapi semua kebenaran Allah. Itu persoalannya. Kenapa banyak hamba Tuhan yang hidupnya kudus, saleh, tetapi tidak ada kuasa dalam pelayanannya? Sebab belum sungguh-sungguh punya komitmen hati untuk menggenapi seluruh kebenaran Allah. Itu sebabnya pintu surga belum terbuka. Tidak ada pengalaman yang dahsyat dengan Roh Kudus seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Dialami oleh Yesus saat dia dibaptis. Ini penting sekali, saudara. Pengalaman kita dengan Roh Kudus tidak cukup untuk kelahiran baru. Di dalam pemberitaan firman Tuhan, saudara, seseorang hidup kudus itu wajib, harus. Tapi engkau harus mengalami Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Sedemikian rupa sehingga Roh Kudus itu menjadi pengalaman hidupmu. Seperti Yesus Kristus, seperti para murid. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Jadi setelah lahir baru, engkau mengalami hembusan Roh Kudus dari mulut Allah Bapa yang dahsyat, menjadikan engkau penuh kuasa. Saudara, memang ada satu gejala yang sangat aneh pada saat sekarang ini. Ada orang Kristen yang hidupnya saleh kudus tapi tidak punya kuasa. Itu yang saya katakan tadi. Standar kitab suci, hidup saleh kudus tapi punya kuasa dan bisa melakukan tugas kesaksian, mendemonstrasikan kuasa Allah dalam hidupnya. Tapi ada sebagian lagi. Dia punya kuasa, kelihatan punya kuasa, dahsyat. Dia pakai nama Yesus. Tetapi tidak ada pengudusan hidupnya. Ini satu hal yang celaka juga, saudara. Ekstrim yang sebaliknya, saudara. Ada yang bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi tidak ada buah kekudusan. Cinta uangnya sangat mencolok mata. Cinta kepada jiwa-jiwa begitu miskin, tetapi cinta kepada uang mau memperkaya diri begitu luar biasa, saudara. Ada hamba Tuhan yang seperti itu kadang-kadang kita lihat. Itu mengecewakan hati banyak orang Kristen, saudara. Memadamkan Roh Kudus di dalam hati banyak orang Kristen. Saya mau katakan, pekerjaan kekudusan itu kalau tidak dibarengi dengan kuasa Allah, kurang bisa menjadi kuasa saksi Tuhan. Tapi sebaliknya, kekuasaan Roh Kudus saja itu bisa diimpartasikan. Namun tidak ada esensi pengudusan, itu juga berbahaya sebab orang itu tertipu. Orang yang mengalami impartasi kuasa Allah tetapi tanpa kekudusan hidupnya. Dia prosesnya instan sebab ada impartasi Roh Kudus. Orang ini harus menyadari bahwa dia membutuhkan dalam segala hal. Kekudusan itu menjadi syarat seseorang bisa diterima oleh Allah Bapa. Maka pada hari-hari terakhir ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Bahkan bisa membangkitkan orang mati. Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Enyalah kamu pembuat kejahatan. Saudara, pengudusan itu diperlukan bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi kita semua perlu pengudusan. Dua hal ini. Kuasa Roh Kudus bersama dengan pengudusan. Ini dua hal. Itu standar kitab suci. Para rasul bukan cuma mengalami Yohanes 20. Diembusi oleh Yesus terimalah Roh Kudus. Tetapi juga mengalami pencurahan Roh Kudus. Maka Yesus dibaptiskan dalam Roh Kudus di dalam apa? Baptisannya Yohanes, tapi juga
penuh Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Dua pengalaman ini, saudara. Setiap kita perlu mengalaminya. Yaitu apa? Saudara dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Tapi juga saudara menerima pengalaman dengan Roh Kudus secara pribadi. Di dalam baptisan oleh Roh Kudus. Ya, dibaptis di dalam Roh Kudus. Kita mengalami sesuatu, langit terbuka. Kuncinya terletak di mana? Di dalam dua hal. Pertama, dalam hatimu ada kesungguhan hati untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Tekad yang bulat kau berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Melakukan seluruh kehendak Allah. Engkau tidak lagi pilih-pilih mana yang harus saya lakukan. Semua firman Tuhan saya mau lakukan. Dan yang kedua, engkau ambil ketaatan. Satu langkah ketaatan. Tiap kali satu langkah ketaatan. Di situ pintu surga akan terbuka. Langit akan terbuka. Roh Kudus akan tercurah atasmu. Engkau jadi orang Kristen akan seimbang. Punya pengudusan hidup, tapi juga punya kuasa. Jangan jadi orang Kristen yang punya kekudusan, tidak punya kuasa. Kuncinya salahnya di mana? Engkau sudah menyerahkan diri melakukan firman. Tapi tidak ada ketaatan dalam hati menggenapi seluruh kebenaran Allah. Ini kuncinya. Ada lagi orang Kristen yang saya katakan tadi yang salah. Dia mengalami kuasa Allah, tetapi tidak ada pengudusan dalam hidup. Itu juga fatal sekali. Tidak ada sesuatu transformasi manusianya. Dia tetap karakter yang jahat. Dia tetap karakter yang tidak suka mengikuti firman Tuhan. Egois masih seperti itu. Saudara, orang ini akan ditolak Tuhan. Karena apa? Belum ada kelahiran baru. Saudara, saya katakan impartasi itu biasa dalam gereja. Sebelum saya tutup, saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Waktu saya masih SMA, ada satu film The Gods Must Be Crazy. Film yang dibuat tentang satu komunitas orang-orang di daerah padang gurun, Bushmen, ya, yang kedapatan ada botol Coca-Cola dibuang oleh pilot orang kulit putih yang membuang botol itu sembarangan, dan penemuan botol itu membuat kekacauan di dalam dunia kelompoknya orang-orang Bushmen ini, saudara. Orang-orang Bushmen itu orang-orang yang ada di semak-semak, hidupnya di sekitar semak-semak di padang gurun. Nah, seperti itu. Mereka rebutan satu botol ini. Dan mereka berpikir ini botol pembuat masalah. Dari mana botol itu? Itu adalah dari satu binatang aneh, dari besi. Mereka tidak ngerti itu apa, saudara. Terbang di atasnya mereka dan melemparkan botol Coca-Cola itu, saudara. Lalu kemudian diutuslah seorang namanya Kiko itu untuk mengembalikan botol itu kepada dewa. Jadi dia cari ujung dunia mau kembalikan botol itu karena botol itu menimbulkan masalah. Nah, saudara, pada masa itu, saudara, saya melihat kisah itu menggelikan sekali. Orang Bushmen belum kenal tentang teknologi tentang botol Coca-Cola. Itu sebabnya berpikir tentang dunia di luar sana itu seperti tidak ada. Hanya dunianya sendiri. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen, ya, hidupnya tidak pernah terbuka dengan dunia Roh Kudus, dunia kuasa Allah, kita berpikir aneh tentang kesembuhan orang-orang sakit, tentang pengusiran setan-setan, tentang membangkitkan orang mati, kita berpikir aneh. Tapi saudara, kebutuhan kita adalah apa? Supaya kita itu terbuka dengan dunia Roh Kudus yang di luar. Yang baru membaharui kita. Kita akan dibaharui. Satu lagi. Jangan terbiasa saja dengan apa yang ada pada kita. Dibatasi oleh pengalaman kita sendiri. Kita perlu sesuatu pengalaman khusus dengan Roh Kudus. Saya baca sebuah kisah. Orang pelihara gajah, sudah masih kecil. Gajah itu biasa diikatkan di sebuah tanaman. Dan gajah itu biasa di sekitar situ saja. Udah gede gajahnya, saudara. Tanamannya masih kecil. Talinya juga masih kecil. Tapi gajah itu tidak pernah lari daripada tempat itu. Sebab apa? Dia selalu diikat di tempat itu, saudara. Sebetulnya kita mempunyai kuasa Allah. Kalau kita mau mengikuti firman Tuhan.
Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan yang dahsyat. Ada sesuatu pengalaman yang luar biasa melampaui pengalaman yang ada pada kita sekarang. Jikalau kita mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Seluruhnya kita mau menggenapi firman Allah. Dan Roh Kudus akan tercurah bagi kita. Dan kita akan mengalami kuasa Allah itu dan kita menjadi saksi Kristus yang dahsyat. Saudara, saya ingin mengundang kita semua. Buka hatimu. Coba periksa, adakah hatimu masih memilih-milih firman Tuhan mana? Atau engkau sudah bertekad sepenuh hati, saya mau melakukan semua firman Allah. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Amin. Minta kuasa Allah menjamah hatimu. Minta Roh Kudus menjamah hatimu. Mari kita berdiri sama-sama kita memuji Tuhan. Roh Kudus yang manis, nyanyikan. Roh Kudus yang manis, katakan kepada Roh Kudus, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku. Datang urapiku, datang segalaku. Roh Kudus yang manis, saudara minta Roh Kudus turun atas hidupmu, memenuhi hidup masing-masing berdoa. Datang urapiku, datang segalaku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus, lihat hati anak-anakmu sekarang. Masing-masing berdoa. Rindukanlah Roh Kudus. Pengalaman dengan Dia secara pribadi. Rindukanlah engkau untuk menggenapi seluruh firman Allah. Seluruh kebenaran Allah. Jangan cuma puas jadi orang Kristen yang dikuduskan dengan kelahiran baru. Tapi engkau tidak melakukan apa-apa. Minta ampun kalau saudara tidak sepenuh hati melakukan seluruh kebenaran Allah. Kalau engkau sudah sepenuh hati, engkau akan jadi berkat besar bagi kerajaan Allah. Engkau akan menjadi penopang yang kuat sekali untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kalau engkau cuma sekedar hidup kudus, kuasa Tuhan tidak mengalir dalam hidupmu. Harus punya tekad sepenuhnya menggenapi firman Allah. Berdoa. Minta Farah pimpin doa. Haleluya Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada saat ini kami punya Tuhan Allah yang ajaib, Yesus dalam hidup kami. Kami boleh percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Bahkan terima kasih Tuhan, Engkau boleh menjadi patron yang tepat bagi hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang oleh karena ketaatan-Mu, segala ketetapan Engkau lakukan. Bahkan segala pemenuhan terjadi. Dan olehnya sampai saat ini Tuhan, kami yang berdosa, kami yang tidak layak, kini kami boleh sampai kepada Allah, bersekutu dengan bebas, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan mampukan setiap kami untuk boleh masuk dalam ketetapan dan rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan.
Berikanlah kami ketaatan seperti ketaatan yang Engkau mau. Biarlah kami bukan menjadi orang yang hanya saleh tapi tanpa punya kuasa. Ataupun penuh dengan kuasa tapi tidak saleh. Tuhan, berilah kepada kami hati yang lemah lembut. Ketaatan seperti yang Yesus lakukan. Untuk melakukan segala rencana Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi saksi Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bersaksi, memberitakan Injil dimanapun kami berada. Menyembuhkan orang yang sakit. Mengusir setan-setan. Dan membawa kabar baik Tuhan. Sampai di tempat-tempat, bahkan di suku-suku pedalaman. Bahkan sampai tempat-tempat yang tidak terjangkau. Tuhan tolong kami. Kami rindu Tuhan. Pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Lebih daripada itu, biarlah kami juga boleh menjaga hidup kami kudus, taat dan tidak bercela. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Memiliki ketaatan seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap dalam sikap berdoa. Buka hatimu. Saya mengundang Roh Kudus sekarang melayani mereka masing-masing. Jemaat yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Roh Kudus turun melayani. Firman sudah selesai dibicarakan. Tapi sekarang Roh Kudus yang bekerja. Penuhi setiap hati. Lepaskan pengampunan dosa untuk setiap pribadi yang mau bertobat. Lepaskan kuasa-Mu Roh Kudus. Saya melihat terang yang besar. Membuang ketakutan hidupmu. Melepaskan kuasa Allah dalam hidupmu. Membebaskan engkau, memberi kau kuasa untuk menjadi saksi Tuhan yang penuh kemuliaan Tuhan. Kau ditenggelamkan dalam hadirat Roh Kudus. Oleh Allah Bapa, oleh Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biar seluruh rencana Tuhan berkait dengan penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Boleh kami kerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus menjadi saksi Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Musik saja. Kita berdoa. Buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Biarlah Tuhan melindungi engkau dari COVID-19, melindungi engkau dengan keselamatannya, dengan penjagaan-penjagaan dari malaikat-malaikatnya, dan kau diurapi Roh Kudus dari saksi kematian dan kebangkitan Yesus hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. There is no one else like you. There is no one else like you. Sekali lagi. There is no one else like you. Shalom Jemaat Tuhan, berikut ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terupdate seputar gereja Cross Harvest untuk Anda. Inspiring Devotion adalah sebuah pendalaman Alkitab di mana kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Anda remaja atau pemuda, setiap Sabtu, Anda bisa bergabung bersama kami dalam online youth service. Setiap Sabtu pukul 7 malam
via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, Anda bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah Children Ministry setiap hari Minggu jam 11 siang, supaya anak-anak kita mengenal firman Tuhan sedini mungkin. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Mari siapkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk mengikuti sosial media kita. Follow Instagram kita di @chc_serpong dan YouTube chc_serpong. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya jemaat bisa mendapatkan notifikasi setiap acara kami. Untuk Facebook, Anda juga bisa add friend di akun Johannes Lili Susanto supaya Anda dapat mengikuti ibadah online setiap minggunya. Saya Farah Lado, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.